Oke, Mana? selamat anak. Jadi kita hari ini akan mempelajari dan membaca satu kutipan yang masih berhubungan dengan Yesaya 36 yang kemarin kita buktikan bahwa Tuhan itu memberikan hati yang baru yang berhubungan atau Tuhan ingin dengan memberikan hati yang baru itu kita bisa walk in statutes. Dan walk in statutes ini kita tahu adalah law yang adalah Torah dan ini adalah peace. Kalau kita udah mempelajari part-part sebelumnya. Oleh karena itu kita akan baca di kutipan ini ada Yeskel 36 ayat 25 sampai 27 dan kita kemarin belajar 26 dan 27. Jadi kita mau mempelajari apa yang kutipan ini tekankan untuk kita lebih mengerti lagi tentang Yeskel 36. Josa akan membaca di kalimat pertama. Silakan Josa. Oke. Teman-teman. Kita baca. Jadi kita mau baca. Yuk. Jadi isinya pengetahuan hubungan pengetahuan Allah yang menyelamatkan akan menyelesaikan Tangan. pekerjaan penyucian pikiran dan hati setiap orang percaya. Oke, terima kasih Josa. Ketika kalian baca The Saving Knowledge of God, ayat apa yang kalian ingat? Silakan, ayat apa yang kalian ingat? Roma 1:16. Roma 1:16. Ada lagi, Daryl? John Habis 17:3. John 17:3. 21. Josa apa? Matius 1 ayat 21. Oke, ada lagi yang lain? NC, Sally, Nina, Dev, ingat ayat apa? Nona? Aca? 17:3 sih. 17:3 sama kayak tadi ada yang udah jawab. Oke. Oke. Ayat yang harusnya kalian ingat dari pelajaran ini adalah Hosea 4 ayat 6. Oh, astaga, jauh banget. Ada kata knowledge nggak yang kita belajar itu sama dengan the law, Torah. Ingat? Iya, Nah, jangan lupa itu guys. Dan the law ini, nih knowledge ini kan, semua sama kan? Nih, knowledge Iya, of God itu dibilang menyelamatkan. Jadi, knowledge of God, ya kan? Dan yang ini adalah law kan? Dan ini Torah kan? Iya, Itu udah pasti statutes dan artinya termasuk dalam feast dong. Yes. Dibilang Iya. ini adalah menyelamatkan. Apakah kalau yang menyelamatkan ditiadakan, artinya nggak apa dong? Nggak selamat. Gimana? Gimana? Jadi kalian bisa lebih hari ini bisa lebih lagi nggak? Kalau ini menyelamatkan, bukan hanya sekedar oh ini cuman Tuhan kasih buat ya supaya bangsa Israel ada kerjaan. Enggak. Kata forever itu artinya menyelamatkan di sebelum kayu salib dan di mana? Setelah kayu salib. Salib. Oke, boleh? Boleh, Dan C. Boleh, C. cara menyelamatkannya gimana? Harus diapain? Orang harus diapain? Orang orang apa harus diapain? Oh, orang percaya Saya Harus diapain? harus disucikan.
pikiran dan hatinya. Orang percaya harus disucikan pikiran dan hatinya. Bagaimana? Boleh? Boleh. Yang lain bisa semuanya? Oke. Ini yang kemarin kan kita baca kan? Wow. Nah, ini berarti ini aja. Oke, sekarang yang mau baca adalah Dave. Baca semuanya ya. Yang firmannya, Cek, sampai ke Ya, betul, betul. depanku. Sampai yes, ya. Firman menyatakan, kemudian aku akan memercikan air bersih kepadamu, maka kamu akan menjadi tahir dari segala kekotoranmu dan dari segala berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu juga akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras akan kujadikan dari tubuhmu, akan kujauhkan dari tubuhmu, dan hati yang taat akan kuberikan kepadamu. Dan aku akan menaruh di dalam batinmu dan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Mantap. Oke, kita ambil bagan yang kemarin ini. Karena kita mau nambahin ayat berapa sekarang yang belum kita tambah di sini? Ayat berapa yang belum kita tambah, guys? 25. 25, belum. Betul? Oh iya, 2016. Oke. Betul. Satu poin, Sally. Apa satu poin yang Sally mau isi di mana? Eh, berarti di sesuatu yang terjadi nih, C. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi. Terus di tengahnya itu di purify. Di purify, kalau bahasa Inggrisnya itu belum nggak ada purify, Sally di ayat 25. Eh, Dari ayat 25-nya aja. di cleanse, bukan purify. Dan sebelum di cleanse dibilang apa ini? Oh, di sprinkle. Ah, itu dia. Jadi, oke, kita taruh di bawah sini lah ya. Ini yang baru ya. Ini artinya namanya ini pekerjaan sprinkle apa? Apa yang di sprinkle? Di percik, Si sprinkle sama apa? clean water. Wadah. Oke, bisa? Semuanya ngerti itu? Bisa sih. Oke, mantap, mantap. Oke, and Sally pilih siapa berikutnya? Sekarang Nina. Oke, Nina. Nina mau taruh di mana? Yang dari ayat 25 mau taruh di keadaan sebelum terjadi, setelah terjadi, apa yang Nina mau taruh? Gimana, Mici? Sorry. Ya, dari kutipan ayat 25, Nina mau taruh apa? Di keadaan saya sebelum sesuatu terjadi atau keadaan saya setelah? Tadi Kak Sally bilang, di sesuatu terjadi itu di sprinkle, dipercik air bersih. Sekarang Nina mau isi apa lagi? Ini yang ayat 25 yang biru ini aja. Apalagi Nina? Setelah dipercik, apa yang terjadi dibilang di ayat ini, Nina? Kamu akan jadi apa? Tahir. Nina? Ya, Mici. Kamu akan menjadi tahir, Mici. Atau bahasa Inggrisnya apa, Nina? He shall apa? He shall be clean. Clean. Artinya setelah sprinkle di sini apa? Saya jadi clean. Clean. Boleh? Oke. Artinya kita mau tanya NC. Sebelumnya apa NC? Sebelumnya kita kotor, Cek. Bahasa Inggrisnya apa di sini? Filthiness.
Oke, jadi di sini ada filthiness. Makanya harus dibersihkan sama air kotor atau air bersih? Makanya. Air bersih, C. Bersih. Kata lain, apa yang membuat kotor? Kita mau tanya Nona. Apa yang membuat kotor, Nona? Kita punya najusan dan berhala-berhala. Jawabannya berhala aja, ya kan? Boleh, Nona? Sekali berhala. Jadi, Ya, yang filthiness ini gara-gara idols. Boleh? Jadi kalau idols itu apa sih idols? Oke, yang terkenal di dunia kalau ngomongin idols apa? Apa? Oh, yang Kalau ngomong idols, idols apa? K-pop, K-pop, C. K-pop idols, betul nggak? Iya. Betul kan? K-pop idols. Jadi apakah sekarang manusia menggemari manusia? Menggemari manusia? Betul nggak? Iya, betul. Iya, C. Waktu dihabiskan untuk lihat itu semua, sehingga nggak ada waktu untuk keep the feast. Iya. Untuk mempelajari statusnya Tuhan, nggak ada waktu, karena dihabiskan dengan waktu dengan idols. Idols itu apa saja yang saya cintai lebih dari Tuhan. Kalau saya cinta, saya punya makanan lebih daripada Tuhan, makanan itu adalah idols. Kalau saya cinta baju saya lebih daripada Tuhan, saya cinta baju-baju, ya, sepatu-sepatu, tas itu lebih dari Tuhan, namanya idols. Gimana? Jadi bukan iya. cuma K-pop idols loh ya, tapi apa saja yang di dunia ini. Misalnya saya lebih cinta HP saya daripada Tuhan, HP saya adalah idols. Gimana? Dan Tuhan mau membersihkan semua kita punya hati untuk benar-benar 100% cinta Tuhan dengan clean water. Sehingga yang tadinya saya karena ada idol, saya nggak cinta Tuhan, ya kan? Saya nggak bisa keep the peace. Ketika Tuhan bersihkan, Tuhan kasih hati yang baru. Artinya kalau saya udah dikasih hati yang baru, apakah saya masih cinta idol-idol sini? Enggak. Enggak, C. Nggak, karena hati yang tua udah Tuhan ambil, betul nggak? Ingat ini hati Iya. batu. Artinya hati batu ini adalah Iya, hati Cek. yang cinta apa? Idols. Idols. Itu dia. Dan Tuhan bersihkan supaya jadi clean. Jadi, bagaimana boleh? Jadi, Boleh, C. idols itu sekali lagi. Idols itu adalah apa saja yang saya cintai, hal-hal dunia lebih daripada Tuhan. Apalagi saya tahu bahwa hal-hal yang saya cintai itu tidak ada di surga. Bagaimana? Boleh? Itu idols. Boleh. Malah menjauhkan saya dari Tuhan. Itu idols. Oke? Kalau pertemanan saya membuat saya lebih jauh dari Tuhan, membuat saya nggak cinta kebenaran, itu namanya apa? Idols. Dan Tuhan mau bersihkan kita itu semua supaya 100% ini semua. Hati yang baru, roh baru, punya roh Tuhan, punya hati. Kalau bahasa Inggrisnya hati, tadi di Indonesia kutipan, kata lain hati daging, hati yang apa tadi? Hmm, Taat, hati yang taat. Nah, kalau yang Inggrisnya King James-nya apa? Hati daging kan? Ternyata ini hati yang taat. Artinya ini hati yang melanggar terus. Bagaimana? Nah, itu dia. iya, C. Ambil itu hati saya punya cinta-cinta. Tapi bisa nggak Tuhan ambil kalau saya nggak mau izinkan Tuhan ambil? Enggak, C. Apa namanya kalau misalnya ngambil tapi nggak diizinkan sama orang yang punya? Namanya Mencuri. Mencuri. Tuhan nggak akan mencuri. Kita punya hal-hal jelek kalau kita nggak izinkan Tuhan untuk ambil anak-anak. Boleh?
Boleh? Boleh, Jadi Cek. kalian mau nggak diambil sama Tuhan hal-hal yang nggak bisa dibawa masuk kerajaan surga? Karena Tuhan udah tunggu-tunggu. Oh, kita mau kasih hati yang baru sama Sami, Aca, Mice, Daryl, Devina, Dave, NC, Sally, Nona, Josa. Saya mau kasih. Tapi yang lama ini harus diambil dan kita pertahankan yang lama ini nggak mau kasih ke Tuhan. Itu dia. Makanya nggak ada terjadi perubahan. Nggak ada kehidupan yang baru, nggak ada hati yang baru. Karena kita tahan. Dan Tuhan nggak akan mencuri, karena Tuhan bilang jangan mencuri. Betul nggak, Daryl? Boleh semuanya? Iya. Ya, kayak yang Keep waktu your Tuhan bilang ke Musa itu, Apa itu yang Tuhan bilang ke Musa, sayang? hukum itu Jangan hukum mencuri, toh? iya betul Mice. Jadi Tuhan nggak akan ambil sesuatu yang kita nggak kasih. Makanya kita harus kasih supaya Tuhan ambil dan Tuhan kasih sekarang hati yang taat. Boleh semuanya? Bisa jelas ya nih kutipan ya? Oke, mari kita lihat kalimat terakhir terus kita jawab pertanyaan. Oke? Silakan. Kita minta kesediaan dari Nona. Boleh baca? Ini adalah turunnya Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan kantornya. Bangsa Israel harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan rahmat keselamatan. Jadi ini namanya apa? Ini semua namanya apa? Ini adalah. Artinya Yesiel 36 waktu dikasih hati yang baru, roh Tuhan. Ini namanya apa? Turunnya apa? Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Pekerjaan office kan? Ingat Office of the Holy Spirit kalau kalian ingat pelajarannya. Ini adalah pekerjaannya Tuhan Yesus dalam bentuk yang lain kan? Iya. Turunnya Roh Kudus ini dia. Ya. Jadi kalau coba kalau Tuhan mau kasih rohnya supaya kita punya rohnya dan supaya kita bisa keep the peace, kira-kira mau pakukan, guys? Enggak sih. Jadi ya, orang yang dipakukan itu kan di posisi sini, betul nggak? Betul nggak? Orang yang pakukan di posisi sebelum keadaan sebelum turunnya Roh Kudus kan? Iya sih. Ya, artinya orang yang masih bilang status dipakukan semua, kecurahan roh nggak? Enggak. Ya, itu dia. Dan bangsa Israel, apakah mereka keep the feast dan dibilang dipenuhi apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Itu dia. Jadi di sini dipenuhi, Roh Kudus. artinya di sini dipenuhi roh setan, idols, betul nggak? Ya, Iya. makanya namanya roh setan yang jahat. Makanya Tuhan harus ada yang jelek-jelek roh setan harus diusir dulu, idols harus diusir dulu, baru Tuhan bersihkan, Tuhan kasih roh kudusnya. Supaya ada hati yang baru, roh yang baru. Ada roh Tuhan di dalam hati kita semua. Dan dibilang apa? Coba bahasa Inggrisnya. And baptized with the grace apa? Of? salvation. Salvation. Jadi ini dikasih apa? Dibaptis dengan grace of. Salvation. Jadi apakah kita lihat bahwa vis ini ada koneksi sekali dengan grace, dengan keselamatan, betul nggak? Iya. Oke? Grace untuk apa? Fungsi grace untuk apa? Untuk menurut. Ayatnya di mana? Roma 1. Roma 5:1. Roma 5 ayat 1, Roma 1:5, guys. Ayat 5. Maksudnya 5.
0,15 ya. Coba kita lihat ini ayat-ayatnya ya. Receive grace, betul? Untuk apa receive grace? Obey. Jadi grace diterima untuk obey, betul? Iya, Ce. Oke. Coba kita baca Exodus 19 ayat 5. Coba kita minta siapa yang baca ya? Aca tolong baca bahasa Inggrisnya. Ya, biar ini. Silakan Aca. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Oke. Jadi di sini ada kata jembatannya kata apa? Kata apa? Kata jembatannya kayak ini, guys. Obey. Kata obey. Oke. Obey. Jadi artinya receive grace untuk apa? Obey. Obey my voice. Sudah? Iya, Ce. Oke. Lalu dibilang selain obey my voice supaya untuk apa? Keep apa? Keep my My covenant. covenant. My voice. Covenant. Betul? Iya, Ce. Covenant. Oke. Ada kata berarti apa sama dengan apa di sini? Berarti my covenant itu sama dengan my voice. Selain itu. Obey sama dengan keep. Betul. Jadi receive grace untuk keep. Betul nggak? Coba kita bikin bagan ini, guys. Bisa jelas banget. Jadi di sini receive grace. Grace untuk obey itu di sini atau Iya. receive grace untuk keep. Betul? Dan kita Iya. belajar tadi diberikan sprinkle kan? Clean water, ya kan? Atau diberikan new heart, new spirit, atau my spirit. Ini semua diberikan supaya saya keep apa tadi? Saya keep. Stay true. Ingat ini ayatnya. Nih. Cause you to walk in my statutes. Betul? Iya, betul. Ada kata, ini ada dua sebenarnya. Oke, kita pakai walk dulu lah. Walk sama keep apa? Judgment kan? Keep kan? Iya. Oke, satu ayat lagi. Yeremia 7:23. Kita minta yang baca sekarang Devina. Yeremia itu ya, Mice. Ya, 7 ayat 23. Okay, Mice. But this thing commanded I them, saying, obey my voice. Sama nggak ada and obey my voice-nya tadi? Oke, Exodus. Iya, Ce. Sama. Oke, lanjut. And I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Jadi, kata lain obey saya apa? Saya sama dengan apa? Walk, Ce. Walk in all ways, betul? Iya. Jadi kata lain obey sama dengan apa?
Wow. Walk. Apakah untuk obey, untuk keep, dan untuk walk artinya? Iya. Itu dia. Iya. Salah. Bagaimana? Yang lain bisa dapat itu? Bisa, C. Jadi ini semua sprinkle clean water, dapat new heart, new spirit, dapat my spirit, ini semua sama dengan menerima grace. Boleh? Hmm. Dan terima grace untuk keep the feast. Gimana? Iya. Jadi saya terima grace untuk apa? Untuk Keep the keep the peace. peace. Iya, keep the feast. Jadi kalau bilang, oh, tidak perlu keep the feast, sudah dipakukan, ya kan? Hmm. Artinya saya tidak perlu apa? Grace. Grace. Efesus 2 ayat 8. Yang baca Daryl. Efesus 2 ayat 8. Apa fungsi grace? Silakan Daryl. Uh, Mhm. Putus ya? Agak putus-putus. for by grace, Mhm. okay, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Oke? Jadi grace ini untuk apa tadi? Untuk save. Grace ini untuk save, betul nggak? Betul? Jadi saya Betul. receive grace ini, kita tambahin ya. Nih, untuk save, gimana? Jadi kalau saya bilang, oh kita nggak perlu keep the feast, oh jadi nggak perlu grace dong. Karena fungsi grace kan untuk keep the feast, salah satunya, betul? Iya. Artinya kalau saya tidak perlu grace, apakah saya bisa selamat? Gimana? Boleh? Hmm. Boleh. Boleh bisa. Jadi artinya, apakah feast ada koneksi dengan keselamatan kelas berat? Makanya Iya. setan serang itu karena kalau orang ngerti bisa menyelamatkan. Gimana? Karena itu satu paket, betul nggak? Kalau saya terima grace, dia punya manifestasi, saya keep the feast. Gimana? Iya. Tuh. Gitu kan? Kalau manifestasi saya, oh nggak perlu keep the feast, artinya kamu nggak terima grace. Karena manifestasi orang yang terima grace, dia akan keep the feast. Karena fungsi Tuhan kasih sprinkle, new heart, new spirit, atau spiritnya Tuhan, atau grace keselamatannya Tuhan, adalah untuk walk in statutes, keep the feast. Gimana? Boleh? Dan Hosea 4 Boleh. ayat 6 kita baca satu kali sebagai terakhir. My people are destroyed karena menolak knowledge, law, menolak grace. Tuhan yang harusnya mereka terima supaya mereka tidak lupa knowledge the law dengan mereka keep. Nggak cukup kita cuma bisa ingat, tapi kita nggak keep. Betul nggak? Buktinya Iya. saya ingat, ya kan? Nggak lupa adalah saya bikin apa yang Tuhan katakan. Dan nggak bisa saya bikin kalau saya nggak terima apa? Grace. Grace. Dan untuk terima grace harus buang apa dulu tadi yang ini? Idols. Serahkan idols kita ke Tuhan. Kalau walaupun kita bilang, oh kita keep the feast kok, kita percaya feast. Kita sebenarnya nggak percaya karena kita masih ada idols. Gimana?
Idols itu apa saja yang menjauhkan saya dari Tuhan. Saya lebih cinta itu daripada Tuhan. Saya mendahulukan itu daripada Tuhan. Itu idols. Dan Tuhan minta kita buang itu semua. Boleh? Oke, kita mau jawab pertanyaannya ini. Jadi sesuatu yang terjadi namanya apa ini? Namanya apa, guys? Apa jawaban kalian? Siapa aja boleh. Purifying atau cleansing. Ini purifying work, betul? Ini, Yes, sir. ini namanya. Sesuatu yang terjadi ini namanya apa? Purifying work. Ini purifying works. Ya. Mm-mm. Dan sesuatu ini bisa terjadi karena ada apa? Knowledge Iya. of God. Knowledge of God. Betul, saving knowledge of God ini yang nggak dilupain toh. Kalau dilupain, bisa-bisa saya destroy. Betul? Yang 46. Dalam memberikan hati yang baru diumpamakan Tuhan buat apa terhadap apa saya? Tuhan apa? Mhm. Hmm. Tuhan spring Oh, spring. Oh, clean water, betul? yeah. Terhadap saya punya apa? Kekotoran, filthiness dari idols-idols. Betul? Oh, yeah, true. Itu. Jadi memberikan hati yang baru itu sama dengan Tuhan bersihkan saya dari kekotoran saya dengan clean water. Gimana? Yeah, true. Dan ketika orang yang mengalami sesuatu ini terjadi, mereka itu namanya mereka lagi terima apa? Turunnya apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Atau satunya lagi apa tadi? Dibaptis dengan apa? Grace of Itu dia. salvation. Gitu dia. Bagaimana pelajaran hari ini bisa ngerti semua hubungannya hari ini keep the feast dengan grace, guys? Gimana? Bisa sih, mantap. Saya Bisa. baptis dengan grace of salvation. Makanan dengan cacing. Itulah pelajaran kita. Biarlah kita semua menerima hati yang baru karena kita minta dan menyerahkan kita punya idols ke Tuhan. Boleh anak-anak? Bisa? Dan manifestasinya adalah kita akan keep statutes, walk in commandment, ya, all the ways, tadi semua my voice, keep covenant, itu semua adalah manifestasi dari kita sudah menerima grace Tuhan. Dan kalau saya enggak keep dengan saya meniadakan, itu bukti bahwa saya enggak terima grace Tuhan. Boleh? Boleh semuanya? Itulah pelajaran kita. Kita mau tutup dengan Aca menyanyi. Ada pertanyaan kah? Nina Dave bisa dapat jelas Nina Dave? Bisa. Puji Tuhan. Ya, Aca gimana? Ya, silakan Aca. Jadi sekarang Aca menyanyi lagu yang berjudul In Christ Alone. In Christ alone, though the price myself in that strong. For I've been blessed with measure, and by His strength alone, I overcome. Oh, I can stop and count in success, like diamond, but troubles could not equal to the grace
by nature's day. In Christ alone, I place my trust and find my in the power of the cross. In every victory, peace of me, my source of in Christ alone. In Christ alone do I know we fall. Only by His grace I am, and only His tender mercy holds me beyond my weakness to my need. I seek no greater hunger in just to hear the Lord and to hold my graceful close to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me sing of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I sing it. Thank you Aca, In Christ Alone. Wow, itu ya. Oke, In Christ Alone itu artinya di dalam Kristus saya bisa berbuah banyak kan? Gitu kan? In Christ Alone kita bisa menghasilkan buah atau bisa keep. Semua itu adalah buah dengan menerima grace Tuhan ada dalam diri kita ya. Oke guys, sampai ketemu di kelas hari Kamis. Nanti Cece bikin quizzes. Jadi ditunggu aja di grup antara hari ini atau besok pagi. Cece akan kasih dan deadline bersama dengan deadline. Makasih semuanya, good job. Udah kerjain homework dan tepat waktu semua. Praise God. Kita mau berdoa ya. Kita mau minta kesediaan dari Daryl. Boleh doa tutup? Terima kasih.